Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya, mengapa pengorbanan kita harus ke satu jemaah? ya, oke. Jadi eh, udah berapa kali Bapak sampaikan bahwa yang berhak menarik infak, zakat dan sebagainya itu adalah utusan Allah Ta'ala, ada khalifah ya. Jadi itu otomatis adalah satu jemaah ya. Islam ini adalah satu jemaah gitu. Nah, jadi kenapa kita ini harus korban di dalam jemaah kita. Jadi kita jangan atau tidak boleh mengadakan pungutan-pungutan liar gitu kan atau memberikan secara pribadi. Tadi sudah disebutkan bahwa memberikan secara pribadi dalam kondisi-kondisi tertentu silahkan, tidak ada larangan itu kan. Nah, sekarang kenapa sih? Apa sih hikmah atau hakikatnya kita harus berkorban itu di dalam satu jemaah? Kepada seorang khalifah, kepada seorang pemimpin yang mengumpulkannya, itu kan. Jadi Jemaat Ahmadiyah ini ada di 220 negara. Jadi kalau diibaratkan ini taruhlah suatu samudra gitu ya. Nah, di sisi lain kan khalifahnya itu mengumandangkan supaya kita ini selalu berkorban, gitu kan, berkorban. Infak fisabilillah untuk menegakkan ketauhidan ya, supaya umat manusia ini semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengorbanan yang kita keluarkan itu ibaratkan setetes air. Ya. Misalkan Bilal meneteskan air ke samudra itu, ke lautan itu satu tetes. Jelas otomatis yang satu tetes itu akan bercampur dengan satu samudra atau selautan itu gitunya banyaknya. Dan kalau kita minta coba ambil air setetes punya Bilal, pisahkan dengan punya satu tetes punya Abim, itu kan? Bisa enggak murni itu milik kita? Enggak bisa kan? Bercampur. Nah, jadi disitulah keberkahannya pengorbanan kita. Walaupun mungkin hanya 1000, 2000, tetapi dimasukkan ke dalam jemaat ini, ibarat setetes air yang dicampurkan ke dalam samudra. Keberkahannya akan dimakan, akan diminum, akan diisap oleh semua ikan yang ada di situ. Artinya pengorbanan kita yang diserahkan kepada jemaat ini akan dirasakan oleh semua umat manusia dimanapun berada. Gitu. Sehingga keberkahan dari doa-doa mereka itu akan mengalir. Sehingga kenapa orang-orang jemaat itu hidupnya tenang aja gitu ya. Ya, tidak kelihatan gelisah gitu ya. Walaupun mungkin dalam banyak keterbatasan gitu ya. Tapi dia merasakan kenikmatan dari hasil pengorbanan itu. Jadi pengorbanan itu bukan hanya dirasakan oleh satu orang. Nah, kalau kita memberikan pada satu orang ini, kan hanya satu orang itu yang merasakannya, ya. Tetapi kalau sudah dikolektifkan dalam satu jemaat, kemudian jemaat mengelola dan mengeluarkan dan menyampaikan kepada fakir miskin, gitu ya, untuk pengembangan dakwah, gitu ya, mengembangkan Islam ke Eropa, ke Rusia, ke mana saja gitu kan. Itu bukan berarti kita tidak ikut ke sana. Sudah diwakili dengan pengorbanan kita. Ada yang dipakai sekolah untuk mencetak para mubalig gitu kan, mencetak buku-buku dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah kenapa kita harus berkorban itu masukkan ke dalam jemaat kita gitu ya, harus dikelola oleh jemaat. Jadi khud min amwalihim itu bukan perintah kepada perorangan mengambil infak itu, perorangan mengambil infak rame-rame gitu kan. Ada di satu tempat tiba-tiba datang mu'alaf itu kan. Saya masuk Islam Pak katanya. Saya diberikan surat jalan untuk minta ini infak sedekah katanya dari sesama muslim. Ya memang bagi para mu'alaf yang memang memerlukan bantuan gitu ya, kita harus membantunya, membiayai mereka, tetapi jangan dilatih untuk meminta-minta. Harus ada satu wadah yang menangani mereka. Kalau mereka memang perlu bantuan, bantulah gitu.
Tetapi tidak sedikit kok yang masuk Islam melalui Jemaat Ahmadiyah, orang-orang yang kaya raya, dia tidak minta-minta lagi, bahkan mereka menyerahkan hartanya ke dalam Islam Islam. ini. Ya. Ya, jadi kalau orang-orang bertanya dari mana sih Jemaat Ahmadiyah ini dapatkan duitnya, ya dari anggota, dari kita-kita ini, dan kita tidak pernah minta kepada Orang lain. orang yang lain. Nah, ini akan tertib kalau semua organisasi dimanapun berada ya, membangun apapun gitu ya. Nah, jadi udah oleh rumah tangganya sendiri. Kita kan ibarat rumah tangga ya. Ada golongan A, golongan B, golongan ini ya, jemaat ini, jemaat ini. Itu kan ibarat satu keluarga. Maka bangunlah gitu. Nah, maka kepedulian keluarga-keluarga yang lain bukan tidak boleh, silakan. Tetapi kita tidak harus minta-minta. Tangani dulu oleh keluarga kita gitu kan. Karena itu tanggung jawab kita. Seperti Jemaat Ahmadiyah seperti itu. Jadi dimanapun kita membangun, kita berusaha menarik sumbangan atau pengorbanan itu dari anggota jemaat sendiri. Dan kita bisa buktikan di 220 negara itu. Jadi kembali kepada surat At-Taubah tadi itu, hud min amwalihim itu adalah perintah pada Nabi, kepada para khalifahnya kalau sudah nabinya tidak ada, kepada amir-amirnya, amirnya mewakilkan kepada para ketua cabang, pada muhasil. Nah, itulah yang berhak mengambil itu. Gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita harus kata jemaat itu kembali hikmahnya sangat luar biasa ya. Ibarat setetes air yang dimasukkan ke dalam lautan, semuanya yang ada di lautan, yang ada di samudra itu akan merasakan hikmahnya. Dan jadi kalau umat Islam ya, bayangkan di seluruh dunia, taruhlah masing-masing keluarga tadi bertindak seperti itu ya, kalau bisa, itu sangat luar biasa. Akan maju Islam. Akan maju Islam ini. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pengorbanan nih Pak ya. Sekarang kan tentang masalah syahid nih Pak. Sekarang banyak orang yang menggembor-gemborkan tuh untuk syahid, yang dimana mereka mempunyai pemahaman syahid itu adalah mati, berani mati gitu Pak. Dan itu gimana Pak hakikatnya itu dari syahid itu? Apakah memang benar harus mati? Iya. Jadi itu harus benar-benar dipahami ya, kata syahid itu. Sehingga orang banyak yang salah pengertian tentang syahid itu. Mati syahid dengan pahala surga langsung gitu ya. Sehingga dalil ini kadang-kadang disalahgunakan ya. Sehingga tidak sedikit berita-berita sekarang ini kan yang mengerikan ya. Bagaimana orang-orang itu mau membunuh diri, ya, menyerang orang yang tidak sepaham, karena dijanjikan kalau mati ketika menyerang itu dia akan mati syahid gitu kan. Nah, apakah ini benar begitu gitu kan? Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Rasulullah bertahan dari serangan-serangan orang-orang yang benci. Ketika kita mempertahankan keimanan dan kita gugur di situ, kita mati syahid. Ya, ada di dalam surat Al-Imran ayat 99 ya. Kita baca kata syahid ada di situ ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul katakan ya ahlal kitab. Hei para ahli kitab gitu ya. Lima takfuruna. Mengapa engkau ingkar bi ayatillah kepada ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Jadi di sini kata syahid karena dihubungkan dengan kata Allah ya, wallahu syahidun. Jadi artinya Allah itu sangat mengetahui apapun yang tersembunyi. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaik-baiknya dia bersembunyi di dalam satu peti atau di dalam satu tempat, itu tetap ada yang menyaksikan, ada yang tahu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian arti lain daripada syahid ini adalah orang yang memberikan penjelasan tentang apa yang disaksikannya. Itu juga syahid. Orang syahid. Ya, dia bisa menjelaskan apa yang disaksikannya. Kemudian yang kedua,
orang yang memiliki banyak ilmu itu juga syahid. Ya. Nah, jadi di sini kita jangan terlalu sempit mengartikan mati syahid. Artinya kita menyaksikan di sini kan kesaksian. Memang salah satu artinya adalah mati syahid di dalam jihad fisabilillah, itu salah satu arti. Pak Nasir pernah menyampaikan kenapa Nabi Muhammad tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam peperangan, dalam medan perang. Padahal sementara ini pengertian mati syahid ini adalah kematian yang sangat mulia gitu kan. Nah kenapa pertanyaannya Rasulullah tidak mati dalam peperangan? Sedangkan para sahabat mati dalam peperangan. Oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad diselamatkan. Nah ternyata kata syahid di sini yang lebih agung lagi. Ketika kita berjuang gitu ya. Kita berusaha. Dan kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyaksikan kemenangan demi kemenangan. Bahkan merasakan buah daripada kemenangan itu adalah syahid yang hakiki. Dia menjadi saksi dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah tidak disyahidkan pada waktu peperangan. Padahal banyak kesempatan beliau, terutama waktu perang Uhud itu. Terkena panah. Ya, beliau sampai pingsan. Kenapa tidak meninggal saja? Itu kan urusan Allah Ta'ala gitu kan. Tapi kan Allah Ta'ala maha tahu. Katanya yang mati mulia itu adalah mati dalam perang gitu kan. Nah jadi disinilah. Jadi kalian-kalian ini harus punya pemikiran, ya Allah berikanlah umur kepada saya, gitu kan? Sebagaimana engkau memberikan umur kepada Nabi Muhammad, bisa menyaksikan dari hasil semua perjuangan. Jadi jangan minta mati. Minta hidup, gitu kan? Kita bisa menyaksikan hasil jeripayah kita, hasil usaha kita, bisa menyaksikan kemenangan Islam itu. Dan kita mati dalam keadaan normal, tetapi dinilai sebagai syahid. Itu yang diminta. Ya. Jadi jangan sampai bisa dibodohi sama orang-orang lain. Udah kamu mati syahid nanti serang ini padahal tidak ada ajarannya Islam harus menyerang gitu kan? Iya. Jadi berdoalah sekali lagi, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah syahid seperti yang diberikan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menyaksikan hasil setiap perjuangannya. Ya, jadi Nabi yang agung, Nabi yang mulia itu kan Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal dalam keadaan Islam sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan pada saat itu. Nah ini kan sangat luar biasa. Mau seperti itu? Pasti mau kan? Nah, jadi jangan minta mati lah. Gitu ya. Jangan minta mati. Apalagi di akhir zaman ini Rasulullah sendiri ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman ini penyebaran Islam ini tidak dengan pedang lagi, tidak dengan senjata lagi gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa menyebarkan Islam ini dengan dalil-dalil yang kuat, yang ini adalah warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ini. Jadi ketika kita bisa menyampaikan ayat-ayat ini dengan benar, itu juga sudah merupakan jihad yang besar, ya. Dan yang keduanya apa? Jihad yang paling besar itu melawan hawa nafsu. Nah, jadi artinya sampaikanlah ini dengan jauh daripada sifat kesombongan, gitu kan, dari sifat takabur. Maka sampaikanlah ini. Dan lebih baik kita menjadi saksi, ya, mengucapkan syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Ini yang paling penting. Jadi ketika syahadat itu menyatu dengan amal perbuatan kita. Bagaimana kita menyaksikan Allah itu yang maha tunggal, Allah itu yang maha esa. Kita hidup harus menunjukkan seorang yang muwahhid, yang hanya menyembah kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Buktikan bahwa amal perbuatan kita, ucapan-ucapan kita juga adalah bercermin kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita itulah orang yang syahid, yang membuat kesaksian ucapannya, amalannya, hatinya, gitu kan? Itu yang paling penting. Jadi itulah pengertian syahid itu, ya. Jadi jangan sampai
salah pengertian ya. Memang ada mati syahid adalah orang yang berjuang menegakkan ketauhidan atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu arti dari mati syahid. Tapi yang terpenting yang sudah dijelaskan tadi itu. Nah, kalau untuk ini Pak, sebenarnya harusnya tadi jihad ya pertanyaannya. Untuk orang yang menggembar-gemborkan gitu Pak, untuk kita harus jihad, harus mati syahid gitu, dan sampaikan sekarang ada tuh yang ormas tertentu yang tidak usah disebutkan namanya ya Pak ya, yang sampai mengubah lafaz azan tuh sampai ya yang Hayya 'alal jihad itu ya. Nah itu apakah dia bersalah atau bagaimana itu Pak? Ya sekarang salah atau benarnya kita kembali. Ada sejarah Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu atau tidak? Itu kembali gitu kan. Kalau memang ada ya dan mereka mempercayainya silahkan. Tapi sepengetahuan Bapak itu tidak ada. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan azannya hayya 'alal jihad gitu. Ya bagi orang-orang yang melakukan seperti itu ya itu harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi di situ kan malah orang bakal takut gitu ya. Islam artinya adalah kedamaian, Islam artinya adalah keselamatan, Islam artinya adalah kepatuhan. Di mana letaknya di situ? Apa orang akan menjadi damai dengan melihat parang dilanggar seperti itu? Membawa senjata. Nah, itu tadi pengertiannya salah tadi di dalam masalah syahid tadi. Ya. Jadi syahid itu membunuh orang atau kita terbunuh dalam peperangan? Terbunuh dan memang kita sedang diserang oleh orang ya. Kita sedang mempertahankan diri, kita terbunuh. Nah, di situ syahid. Dan kita dalam menegakkan Islam. Orang yang sholat dipenggal. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dibunuh. Nah, ini bagaimana gitu. Jadi urusan neraka, surga itu urusan Allah taala ya. Urusan Allah Ta'ala. Makanya masalah keyakinan ini adalah serahkan kepada masing-masing. Orang bisa memilih. Kita boleh berkompetisi. Model tukang obat ya. Obat A ini bisa langsung 1 kali minum sembuh gitu kan. Ini obat nomor 1. Kata tukang obat yang satu lagi, ini nomor 1 gitu kan. Semuanya nomor 1 gitu kan. Tidak ada yang nomor 2. Nah, di situ kan boleh mengatakan itu, tetapi nanti si pembeli itu yang akan memilih, yang akan menilai mana yang nomor 1 itu. Jadi kita nggak tahu gitu, dan kita tidak bisa memaksakan kepada seorang. Ini hak yang sangat mendasar sekali. Nabi Muhammad juga tidak pernah, bahkan Islam mengajarkan la ikraha fid-din. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama itu. Nah, jadi kalau tadi itu ya kembali benar atau salahnya masalah azan, masalah gembor-gembor itu jihad, kata jihadnya benar. Kita juga harus selalu jihad. Karena kata Rasulullah ya, sabda Rasulullah itu setelah perang Badar itu kan beliau menasihatkan para sahabatnya waktu itu dan tentu untuk kita semua bahwa jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan nafsu, hawa nafsu. Nah, kalau di akhir zaman ini, sekarang ini, orang-orang sama-sama melawan hawa nafsu, aman dunia itu. Jadi bukan saling membunuh. Baiklah saudara-saudara, beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan jelas dan gamblang sekali oleh narasumber kita. Oleh karena itu, kami ucapkan jazakumullah kepada Pak Mubalik. Barakallah. Ya, untuk saudara-saudara, kalau misalnya ada pertanyaan juga tentang apa yang sudah dibahas di channel Mustika Hidup ini, bisa tuliskan pertanyaan saudara-saudara di kolom komentar dan insya Allah nanti kita akan sampaikan di episode selanjutnya. Baiklah, saya kali ini kita akhiri sampai di sini. Saya Abdul Salam Masrur Said dan saya Andi Bilal Ahmad. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.